Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara, Sobat Embun yang diberkati Tuhan, dimanapun Anda berada, kita mengucapkan syukur kepada Tuhan karena hari ini kita boleh menerima berkat Tuhan, melewati napas kehidupan, kesehatan dan kekuatan yang masih kita terima saat ini. Mari luangkan waktu saudara, kita bersama-sama datang di hadirat Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas kasih setiamu yang tiada berkesudahan dalam kehidupan kami. Ada begitu banyak cinta yang dunia tawarkan. Tetapi kami bersyukur karena kami telah menerima cinta yang sejati, yang begitu luar biasa, yang diberikan tanpa syarat, yang merupakan anugerah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami semua adalah orang-orang yang diselamatkan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami membawa kehidupan kami di hadapan-Mu. Kami ingin menyembah Engkau Tuhan. Kami rindu memuji dan memuliakan karena begitu besar perbuatan Tuhan yang dahsyat di dalam kehidupan kami. Ini kami ya Tuhan, ini kehidupan kami bawa di hadapan-Mu. Amin. Melewati pujian yang akan kita nyanyikan ini, kita diingatkan bahwa kita memiliki satu cinta atau kasih yang sejati dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang penuh kasih, yaitu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan
kami berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Kami sangat memerlukan Engkau. Karena kasih-Mu, karena penyertaan-Mu yang senantiasa memampukan kami melangkahkan kaki kami untuk terus berjalan di dalam dunia ini. Ya Tuhan, terima kasih atas setiap hal baik yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, ajarkanlah kami untuk terus nantiasa berseru dalam setiap apapun keadaan kami hanya kepada Engkau. Dan ya Tuhan, pada saat ini kami bersama akan membaca dan akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berkatilah hamba-Mu nanti yang akan menyampaikannya. Berkatilah kami semua juga yang akan mendengarkannya. Biarlah melewati firman Tuhan ini boleh menguatkan, meneguhkan iman dan pengharapan kami. Kami boleh semakin percaya. Kami boleh semakin taat dan terus setia kepada Tuhan dalam setiap apapun keadaan kami. Jangan biarkan firman Tuhan ini berlalu begitu saja. Melainkan boleh tinggal diam dalam hidup dan kehidupan kami. Bahkan boleh kami praktekkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami mohon penyertaan-Mu, kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan bagi kami. Kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Kembali kita pada hari ini mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita melakukan tugas pekerjaan kita. Sebelum kita melayani di masyarakat, kita harus mengisi diri kita dengan kebenaran Tuhan. Hari ini firman Tuhan bagi kita tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 4. Karena ini ayatnya pendek saja, saya akan baca bagi kita semuanya. Demikian firman Tuhan di bawah perikop Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara,
bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah Bapak Ibu merasa berada di titik di mana semangat terasa menguap dan harapan seolah mengering? Kita seperti berjalan di bawah terik matahari, tanpa setetes air pun dahaga menyerang kita. Di tengah padang gurun kehidupan, entah itu masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah keuangan, atau juga kelelahan mental. Entah itu karena masalah pergumulan hidup kita, atau juga hal-hal lain. Kita seringkali mencari pelepas bagi dahaga kita. Tahukah Bapak Ibu bahwa di tempat yang paling gersang sekalipun Tuhan sanggup memunculkan sumber mata air yang tak terduga. Nah, kira-kira kisah itulah yang mau ditunjukkan oleh Paulus kepada orang-orang di Korintus. Khususnya orang-orang Yahudi yang ada di sana. Bahwa dia pernah menceritakan bahwa nenek moyang mereka itu pernah dalam situasi yang sulit sekalipun dalam perjalanan rohani mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, saya teringat pada tahun 1939 sebelum Perang Dunia Kedua pecah, seorang pria bernama Nicholas Winton melihat keputusasaan yang besar terjadi di sebuah negara yang bernama Cekoslovakia. Dia melihat di sana ada ribuan anak pengungsi yang terancam oleh maut, oleh kelaparan, oleh perang, dan juga peristiwa-peristiwa kehidupan yang lainnya. Karena pada saat itu dunia memang sedang kacau. Di tengah situasi yang kering akan kemanusiaan tersebut, Nicholas Winton kemudian seolah-olah menjadi saluran air bagi mereka. Ia mengatur kereta api untuk membawa 669 anak menuju ke Inggris. Memberi mereka harapan hidup baru di saat semua pintu telah tertutup karena peristiwa peperangan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kisah Nicholas Winton ini mungkin adalah hanya salah satu yang kecil dari ribuan kisah heroik lainnya yang ada di dunia. Tetapi ini cukup untuk mengingatkan kita bahwa di tengah situasi yang paling mustahil dan mematikan sekalipun, penyertaan Tuhan itu selalu ada. Jika manusia bisa memberi harapan, seperti Nicholas Winton bisa memberi harapan kepada anak-anak, tentu Tuhan akan jauh lebih hebat daripada itu. Kristus bukan sekedar penolong yang menunggu kita, tetapi ia adalah batu karang yang berjalan menyertai kita di sepanjang perjalanan padang gurun dari kehidupan kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, yang mau saya sampaikan pada hari ini adalah ada beberapa yang menjadi perenungan kita. Yang pertama, kita harus yakini bahwa penyertaan Tuhan itu nyata adanya di dalam kehidupan kita. Sebagaimana gambaran bangsa Israel, mereka tidak dibiarkan haus hingga binasa. Tuhan menyediakan air dari batu karang. Kita ingat kisah ini ketika mereka berada di Masa dan di Meriba. Tuhan memunculkan air dari gunung batu yang ada di sana. Demikian pula hidup kita. Tuhan tidak pernah menjanjikan perjalanan yang bebas dari masalah, dari tantangan, dari perjuangan. Tetapi Tuhan juga menegaskan bahwa sepanjang sejauh apapun engkau berjalan, aku akan beserta dengan engkau. Oleh karena itu,
Ia menjamin penyegaran rohani bagi kehidupan kita yang selalu tersedia tepat pada waktunya. Nah, Bapak Ibu, yang kedua, di tengah dahaga kehidupan, bukankah kita ingat bahwa Tuhan Yesus pernah berfirman bahwa akulah air hidup. Jika seseorang minum air yang dari dunia ini, ia akan haus lagi. Tetapi jika engkau minum air yang daripadaku, maka engkau akan dibebaskan dari rasa hausmu. Segala kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan dan pemulihan hati yang hancur bersumber hanya ada dari Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagaimana 1 Korintus pasal 10 ayat yang keempat yang mengatakan, batu karang itu ialah Kristus. Tanpa terhubung dengan sumber, kita hanya akan meminum air dari sumur duniawi yang kembali membuat kita haus. Saya teringat ada kisah seorang misionaris dari Amerika yang membawa seorang penduduk pribumi setempat, orang Afrika yang tidak pernah ke kota, apalagi ke Amerika. Jadi dibawa dari pegunungan, dia bawa misionaris tersebut bawa ke kota di salah satu kota di Amerika Serikat. Wow, orang ini, anak Afrika ini heran sekali, takjub dia melihat jalan-jalan yang penuh dengan cahaya di waktu malam, terang benderang, indah, lighting bagus. Dan yang lebih mengherankan dia lagi ketika dia berada di rumah si misionaris tersebut. Dimana ketika dia mandi, dia tinggal putar keran, keran air, dan airnya keluar. Akhirnya dia melihat barang itu ada di pasar dan kemudian dia beli. Dia minta misionaris itu beli, dia bawa ke kampungnya. Dan setelah tiba di kampung, dia nunjukin ke teman-temannya. Ini katanya, saya punya benda ajaib. Kalau dibuka, coba lihat, airnya akan langsung keluar. Dia gali tanah, kemudian dia tancapkan keran itu. Ya, 1, 2, 3. Ternyata airnya nggak ngalir. Mengapa terjadi demikian? Karena keran yang ada di rumah misionaris itu terhubung dengan tandon, pengisi penampung air, dengan sumber airnya. Sedangkan yang dibawa oleh si anak Afrika ini tadi hanya keran saja, tidak terhubung dengan sumbernya. Begitulah hidup kita. Apabila kita tidak terhubung dengan sumbernya, tidak terhubung dengan Kristus, kita akan terus mengalami dahaga. Tetapi apabila kita terhubung dengan Kristus, maka dahaga kita akan terpenuhi. Karena dialah sumbernya, dialah yang memberikannya, dialah yang menyalurkannya, mengalirkannya ke dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, biarlah kita senantiasa terhubung dalam Kristus sebagai sumber segala sesuatu bagi hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir, ini juga peringatan agar kita tetap taat. Anugerah yang besar menuntut tanggung jawab yang besar. Belajar dari sejarah bangsa Israel, memiliki penyertaan Tuhan bukan berarti kita bisa hidup bebas dan sembrono, sembarangan, aut-autan, acak-acakan. Tetapi mari kita merespon kebaikan Tuhan itu dengan sikap hati yang takut akan Tuhan, agar iman kita tidak gugur dalam kelalaian. Nah, Bapak Ibu, jika hari ini Bapak Ibu saudara merasa lelah, merasa letih, lesu, sudah mengalami P10, pergi pagi pulang petang, pala pusing-pusing dan pantat pegal-pegal karena pekerjaan, Bapak Ibu bisa datang bersandar kepada Tuhan. Jangan biarkan kekeringan di luar sana membuat suasana hati Bapak Ibu Saudara semuanya ikut gersang. Kristus ada bersama-sama dengan kita. Di samping kita, Dia siap mengalirkan kekuatan yang baru. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur Tuhan, di tengah dahaga kehidupan kami, ada janji Tuhan. Engkau akan melepaskan kami daripadanya. Seperti Tuhan menuntun orang Israel di padang gurun, melewatinya dan hidup damai di tanah perjanjian. Demikianlah hidup kami ketika kami terhubung dengan sumber berkat, dengan sumber sukacita, sumber damai sejahtera. Hamba mau lepaskan berkat itu, anugerah Allah itu ke dalam kehidupan warga jemaatmu dimanapun mereka berada. Hamba juga mau berdoa bagi orang-orang yang belum percaya Yesus, kiranya mereka bisa hidup dalam penyertaan Tuhan, bisa menerima Dia di dalam kehidupan mereka, karena hanya Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan bagi kami sekalian, biarlah Tuhan pimpin hidup kami hari ini dan seterusnya sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kehidupan seluruh jemaat yang boleh ada dan melihat, mengikuti renungan ibadah pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.